Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih kepada para panitia yang telah mengundang, dan mudah-mudahan saya bisa memberikan sedikit kontribusi. Yang saya hormati juga Pak Yai nih, temenan di Facebook, Pak Nora. Apa kabar Ustaz, Pak Yai? Sehat? Baik, saya akan memberikan tanggapan gitu. Ada beberapa yang saya setuju apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Ada beberapa juga yang perlu saya luruskan gitu. Tetapi yang jelas begini, berkaitan dengan Hizbut Tahrir, berkaitan dengan terorisme dan sebagainya, ada hal yang menarik sebetulnya. 3.000 dari para teroris yang sudah ditangkap oleh Mabes Polri dan 88 sejak tahun 2000 sampai kemudian sekarang 2020 sudah 2 dekade. Itu kenapa kalau kita bisa, ini mungkin udah ada risetnya atau belum, saya juga belum tahu, tetapi saya meyakini kebanyakan jargon mereka adalah jargon yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah dilarang kembali kepada Al-Quran As-Sunnah? Tidak sama sekali gitu. Bahkan kita wajib mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya problemnya, permasalahannya adalah siapa sih yang sebetulnya bisa yang ikut kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Apakah semua orang bisa ya menjadi otodidak dalam mempelajari, memahami agamanya sendiri? Ternyata tidak semudah itu gitu. Nah, kebanyakan para jihadis ini, para teroris, radikalis ini kan orang-orang yang sebetulnya tidak punya, atau kebanyakan orang yang tidak punya kesempatan di dalam belajar turos Islam ya kan, secara struktur, secara lama di pondok dan sebagainya gitu. Sehingga mereka punya keterbatasan. Mereka mantan preman, mantan orang yang bahkan bukan keluarga yang agamis dan sebagainya. Lalu mereka masyarakat urban ini, masyarakat kosmopolitan ini cerita ya kan, hijrah, dapat guru murabi ya kan di kampusnya, di lembaga dakwah sekolahnya, kemudian mereka kalau dapat guru yang baik mereka jadi orang baik gitu. Tapi ketika dapat murabinya orang-orang sableng, orang-orang yang sumbu pendek, dia jadi orang-orang seperti kita dulunya gitu. Nah, saya kemudian termasuk korban ngaji nggak tamat, mondok nggak tamat, ya kan, kemudian korban juga karena salah cari guru gitu. Akhirnya kita jadi orang-orang yang rada-rada sumbu pendek seperti itu gitu, responsif, reaktif dan sebagainya. Nah, fenomena hijrah atau yang kita sebut dengan at-ta'allum ya, jailun muta'alun, ta'allum ini generasi sok tahu, yang mereka sok-sok tahu berfatwa, mendadak menjadi mufti, baru daurah sehari 2 hari, baru ikut ngaji setahun 2 tahun, dia sudah mendadak menjadi mufti. Akhirnya dia kopar kafir sana sini, boleh nggak boleh. Dan inilah yang kemudian dibahas juga oleh beberapa ulama yang mencoba bermuhasabah dari kelompok-kelompok seperti Al-Qaeda. Jadi kata mereka adalah junuhun, kecenderungan mereka kepada aqwalu mutasyadidah. Jadi cenderung kepada pendapat-pendapat ya, mengambil pendapat-pendapat yang mutasyadidah, yang ekstrim-ekstrim gitu. Jadi kalau Rasulullah itu dihadapkan perkara yang 2 perkara ya, yang selama itu tidak menyangkut masalah qat'i gitu, dia pasti akan mengambil yang mudah. Tapi berbeda dengan kelompok-kelompok ini, mereka justru mengambil yang ekstrim gitu. Nah, ini lucu kecenderungan mereka, karena memang mereka semangat gitu. Nah, makanya kemudian saya pernah ceramah di Universitas Paramadina pada waktu itu, ketemu dengan antropolog yang sama-sama juga pembicara. Dia bilang apa? Hasil penelitian di Amerika itu para pelaku pada tahun 2001 dan juga kelompok radikal lainnya, itu kenapa orang esaktak, orang saintis itu lebih mudah terpapar dengan gerakan-gerakan radikalisme daripada orang-orang sosial.
ternyata orang-orang sosial itu lebih punya daya imunitas karena banyak referensi, banyak melihat sesuatu tuh banyak dari sudut pandang yang lain gitu. Mungkin melihat persoalan itu dari ketinggian, sehingga dia tidak terpaku kepada satu dalil atau pemahaman yang lain lalu menafikan dalil-dalil yang lain gitu. Nah, orang-orang eksakta ini karena punya zero intoleran, ya, zero toleran gitu. Dia nggak ada sedikit. Jadi 1+1 2+2. Nah, agama ini kan banyak memberikan solusi, ya kan, solusi sosial dan sebagainya. Lalu bagaimana kemudian menjadi hitam putih dengan fenomena hijrah. Nah, makanya kemudian di kampus-kampus itu banyak fakultas kedokteran, fakultas teknik dan sebagainya. Oleh kelompok-kelompok seperti ini. Secara akademik mereka orang-orang prestasi. Kita lihat bagaimana orang ISIS, pelaku bom bunuh diri di Surabaya, itu juga orang-orang salah satu muridnya, anaknya keluarga Dita, itu juga orang yang paling pandai di sekolahan. Ya, makanya guru-gurunya, teman-temannya merasa kehilangan gitu. Nah, orang-orang saya ini terbukti memang banyak terpapar. Kita bisa tahu bagaimana Syekh Osama seorang akuntan, ya, dia juga seorang insinyur. Lalu Syekh Aiman Al-Zawahir itu juga seorang dokter anak. Ya, banyak sekali dokter-dokter dan sebagainya itu ikut bersama mereka gitu, bergabung bersama mereka gitu. Nah, ini menandakan, membuktikan bahwasanya ini ada fenomena hijrah di perkotaan, masyarakat urban dan sebagainya. Lalu mereka mendadak menjadi soleh, tapi problemnya adalah mereka sok tahu dalam persoalan-persoalan yang sebetulnya ulama masih pada ikhtilaf di sana di dalamnya gitu. Itu pertama ya menurut saya, dan ini menjadi suatu masalah ketika agama ini kemudian dipegang oleh orang-orang yang tidak mumpuni, tidak kompeten di dalam membahas hukum-hukum Islam. Anda bisa tahu bagaimana kecenderungan mereka terhadap akwal-akwal yang mutasyaddidah, yang ekstrim gitu. Dan mereka merasa bangga dan mereka merasa tampil beda ya bersama mereka. Dan saya pernah mendengar bagaimana Gus Baha itu bilang memang orang alim itu syaratnya memang bingung dulu, ya kan. Orang alim itu banyak referensi, karena banyak referensi sehingga dia nggak pede gitu. Nah, orang-orang takfir ini, ekstrim ini kebanyakan pede-pede orangnya. Ya, kalau sudah terpaku pada dalil tertentu, padahal masalah-masalah itu masih banyak perbandingan-perbandingan lainnya gitu. Masih ada referensi-referensi lainnya, dan mereka kalau terpaku satu dalil, mereka nggak mau pindah yang lainnya gitu. Nah, ini yang masalah menurut saya problem utama di kalangan para jihadis dalam segi tarbiyah ya, dalam segi pendidikan. Itu yang pertama. Kedua, menurut saya tadi saya melihat bagaimana para takfir ini orang-orang ya, tadi dia punya kelemahan dalam sistem tarbiyah. Nah, kemudian mereka juga sering salah paham gitu. Karena orang-orang ini memang kebanyakan mereka hafal Quran misalnya gitu ya. Dia hafal karena memang punya otak yang cerdas gitu. Nah, tapi masalahnya adalah seringkali mereka ini hafal dalam masalah dalil, tapi dalam masalah realitas dia lemah. Bahkan cenderung menabrak. Problem kita tuh adalah para takfir itu tidak bisa memadukan antara fikih dalil dengan fikih waqi'. Fikih realitas. Kenapa? Karena nggak punya jembatan untuk memahami ini semua. Ya, makanya mereka lemah dalam usul fikih. Maka kelompok-kelompok seperti ini kalau dibedah dalam usul fikih lemah semua. Makanya betul apa yang dikatakan oleh seorang tabi'in yang mengatakan laula maliku wal laits la halaqtu kuntu adzunu ma ja'an nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih. Sungguh aku telah celaka. Sungguh kalau bukan karena Imam Lais dan Imam Malik, sungguh aku telah celaka. Karena aku menyangka setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW itu bisa diamalkan begitu saja. Gitu. Ternyata kata Yusuf Qaradawi, ya, saya punya bukunya ini kalau nggak salah. Ini judulnya buku Fikih Maqasid ya. Itu dikatakan bahwa sumber segala ekstremisme dalam beragama, radikalisme dalam beragama itu adalah literalisme beragama itu. Jadi orang-orang yang literalis. Nah, kebanyakan mereka ya, di buku ini dibahas dengan bagaimana al-madrasatul judud ya. Jadi madrasah-madrasah lulusan madrasah al-zahir. Jadi memang orang-orang tekstual.
Jadi orang-orang yang sebetulnya sohafiyun, jadi orang-orang otodidak di dalam memahami teks keagamaan itu. Nah, makanya kebanyakan mereka, para teroris ini yang tadi saya jelaskan di awal pertama, itu kalau nggak alumni, maaf ya, kalau nggak salafi, ikhwani. Kalau nggak ikhwani, Hizbut Tahrir. Ya, cuma ini belum ada penelitiannya gitu. Tapi rata-rata kebanyakan mereka. Jadi jamaah-jamaah, emang Ikhwanul Muslimin apa nyuruh ngebom? Enggak. Salafi? Enggak juga. Ya, tapi kalau Salafi Wahabi yang ekstrim takfir, iya nanti. Tapi yang kalau Salafi yang sekarang nih, yang menurut saya nggak resisten, yang nggak resisten aja udah bid'ah sana bid'ah sini, itu apalagi yang resisten kayak model-model takfir kita dulu gitu. Itu lebih kacau lagi. Nah, itu kebanyakan mereka menjadikan itu sebagai wasilah dulu, sarana dulu awalnya. Mereka masuk ikhwani, lalu kurang puas, ngambek, baper, jadi jihadis. Di HTI juga sama. Mereka yang baper-baper, yang nggak mau ikut pakem dengan jamaahnya, dia lantas jadi teroris. Ini ada datanya. Saya yakin kalau kita minta kepada Densus, latar belakang mereka apa. Coba setiap teroris yang ditangkap, tanya, ente dari mana dulunya? Apakah pasti mereka kebanyakan Salafi, Ikhwani, terus kemudian Hizbut Tahrir. Itu selalu pasti di situ. Itu bisa diteliti. Tapi emang ini saya suruh kepada BNPT atau kepada siapa yang kompeten untuk meneliti masalah ini. Karena ribut main di hilir, ya, madamkan terorismenya, tapi kita lupa ya sumber awalnya. Gitu. Sumber awalnya. Dan saya memang sangat mengkhawatirkan ini karena saya, kalau boleh dibilang, saya korban juga gitu. Korban dari keracunan pemikiran-pemikiran yang saya anggap dulu ini final ya, bagus dan baik, ternyata menyimpan sesuatu yang berbahaya. Makanya kemudian saya kembali bermadzhab ya, yang tadinya mazhab, padahal saya dulu punya latar belakang NU. Ya, saya pernah nyicipi di Lirboyo sedikit ya. Kemudian saya ke Peloso. Ya kan? Kemudian ya bisa lah gitu. Cuma karena alfiyahnya nggak tamat, kemudian ngaji fikihnya nggak tamat, akhirnya gandrung dengan kelompok-kelompok jihadis yang menurut saya keren nih gitu, sesuai dengan tabiat saya gitu. Tapi siapa sangka kemudian mereka menyimpan pemahaman-pemahaman yang kayak gitu tadi tuh. Nah, makanya ini penting. Nah, ini menurut saya kesalahan dari proses pendidikan juga ya, Mbak ya. Karena saya lihat contohnya begini. Di Malaysia itu Wahabi bukan nggak boleh dipelajari, boleh dipelajari. Boleh juga dianut, tapi bagi diri pribadi saja. Tapi dalam ketatanegaraan membentuk kurikulum dan sebagainya, setiap mazhab Syafi'i itu menjadi mazhab yang resmi. Nggak ada yang lain, dan itu penting menurut saya, ada keseragaman gitu. Contoh ada kisah, sebetulnya ada seorang thalabul ilmi dari Yaman ya, kemudian kemungkinan dia dari Mukalla ya. Mukalla itu dekat-dekat dengan Hadramaut ya, yang banyak itu bermadzhab Syafi'i. Dia kagum dengan seorang syekh. Ya, syekh, saya pengen belajar sama antum, saya salut dengan antum. Kamu dari mana? Saya dari Hadramaut gitu. Kalau menurut saya orang sana bermadzhab Syafi'i, sedangkan saya bermadzhab Imam Ahmad, ya, madzhab Al-Sari gitu. Enggak, saya pokoknya saya mau belajar sama antum. Jangan belajar sama saya. Rok panjok kan? Oh. Halo? Halo? Ya, lanjutkan, Pak. Ya, akhirnya dia belajar dengan, jangan sama saya belajar gitu. Kamu berasal dari kampung yang bermadzhab Syafi'i. Kalau belajar sama saya nanti kamu ya, kalau kamu pulang kamu akan membawa paham-paham yang sifatnya syad gitu, yang aneh gitu. Sedangkan nanti kalau kamu belajar sama saya, kamu berpendapat. Yang kedua, kamu nggak punya teman nanti untuk diskusi masalah-masalah yang kamu. Nah, saya rekomendasikan, saya berikan tazkiyah kepada seorang yang juga alim, dia katakan begitu, dan sama mazhabnya dengan masyarakat kalian. Nah, di kita nih enggak gitu. Orang belajar ke luar negeri, ya kan, mazhabnya macam-macam. Pulang dia pasti buat gaduh. Nah, sekarang kita lihat hasilnya tahun 2000 sampai ke sini nih, gaduh semua. Padahal kita nggak pernah dengar. Dulu tahun-tahun 80-90, itu nggak ada. Orang masih seragam. Ya, nggak ada yang mempermasalahkan tahlilan, nggak ada yang mempermasalahkan tentang yasinan dan sebagainya, maulid nabi. Sekarang dipermasalahkan gitu. Karena apa? Karena muncul nih generasi sok tahu, yang sohafiyun,
yang otodidak belajarnya ya kan dan sebagainya, kemudian mereka dapat dengar gurunya begini, brainwashing lagi, bukan pemikiran, ya terbiasa dengan debatable dan sebagainya. Ini jadi kacau keagamaan kita. Jujur ini sangat rawan, dan maka saya bilang, selalu katakan, mintalah tolong BNPT dan sebagainya yang berkompeten dalam masalah itu, pendidikan dan sebagainya. Orang mau bikin pondok, mau bikin apa, seragamin dulu gitu. Jangan nanti orang bikin pondok terserah mazhabnya sendiri-sendiri dan sebagainya. Itu pasti akan kacau. Makanya kemudian hal yang pertama, saya mondokin anak itu di pesantren Salafi gitu. Waktu itu saya masih di dalam gitu kan. Akhirnya saya pindahkan, saya pondokin dia di Lirboyo. Saya katakan gini sama anak saya. Kamu pertama harus bisa baca. Yang kedua, nanti segmen dakwah kamu tuh pasti yang bermazhab Syafi'i gitu. Terus kalau kamu nggak pernah belajar tentang mazhab Syafi'i, bagaimana kamu akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah umat nanti gitu. Mikir anak saya. Itu dia. Saya bilang, kamu belajar dulu mazhab Syafi'i. Dan kamu anut itu mazhab yang banyak menjadi mayoritas di Nusantara ini, saya bilang gitu. Jangan pernah menyelisih. Dan inilah yang apa dikatakan oleh Rasulullah, khatibun nas ala qadri biuqulihim. Jadi berbicaralah sesuai dengan kadar intelektualitas mereka. Nah, ini masalahnya kan orang ini banyak berbicara dengan pemahamannya atau pemahaman gurunya, bukan sesuai dengan masyarakat kita yang kebanyakan mazhab Syafi'i. Akhirnya kacau semua. Nah, ini yang kedua yang saya kritisi. Yang ketiga menurut saya, jadi tadi kebanyakan pemahaman-pemahaman ini memang banyak berakar dari pemahaman-pemahaman yang kayak Wahabi. Ya, letterlux di dalam memahami persoalan-persoalan agama, ya. Tapi kemudian hal ini banyak dibela, ya. Saya kalau sudah kritik Wahabi, ya, itu banyak sekali teman-teman yang paling ramah lingkungan saja itu pada nggak suka, ya, karena mereka. Nah, ketika ulama-ulama ini menutupi kesalahan Muhammad bin Abdul Wahab, ini juga jadi problem. Padahal ulama-ulama di Saudi sendiri sudah membuka, ya, ini harus dibuka, ini harus diakui kesalahannya. Agar apa? Karena kalau baca kitab-kitab semacam kayak Ad-Durrar As-Saniyah, Risalah Manotogut, kemudian Nawaqidul Iman, Nawaqidul Islam yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab, dia bahkan pasti aktif semua, gitu, kayak ISIS gitu. Nah, ini jadi masalah, jadi problem. Makanya kemudian ada ulama mengatakan ingkaru alaqatun as-salafiyah at-takfir ad-durrar as-saniyah khiyanatan lil ummah wal watan. Jadi mengingkari adanya korelasi hubungan paham salafi, ya kan, paham-paham takfir dengan kitab-kitab yang menjadi referensi induk mereka, yaitu ad-durrar as-saniyah, itu berarti mengkhianati umat dan mengkhianati negara. Karena dengan menganggap bahwa ajaran Wahabi ini tidak pernah salah, itu akan terus dianut oleh anak-anak kita. Ya, digontor saja, ya kan, itu untuk pelajaran tauhidnya udah pakai muqarrar, ya, kitab tauhid karangan Saleh Fauzan. Ya, itu yang dulu mungkin mereka kalau belajar tauhid pakai ilmu kalam, Jawahirul Kalamiyah dan sebagainya gitu. Sekarang mereka sudah ganti. Ya, dan ini rawan, ya. Nanti kalau dia mengetahui akan adanya perbedaan masalah khilaf antara perdebatan antara Asy'ariyah dengan Ibnu Taimiyah pada saat itu, ya, itu bisa cair suasananya. Tapi kalau dia menganggap bahwa ini sudah paten, sudah qat'i, selain mereka adalah kafir, Asy'ariyah itu mentaktilkan sifat-sifat Allah, dan yang mentaktilkan sifat-sifat Allah atau yang menghilangkan sifat-sifat Allah itu disebut sebagai Jahmiyah, dan Jahmiyah dikafirkan. Nanti selain daripada kelompok mereka kafir semua, dan itu sudah memenuhi sosmed. Saya rasa Pak Nora sudah lihat itulah.